Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru nengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Anies bukan hanya haram bagi kaum anti gereja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ditulis oleh Manuel. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa haram seorang muslim untuk masuk ke gereja. tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Lipi Zeng yang kontroversi. Kalian mancing-mancing ha? Banyak komentar dah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru nengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahal. Kenapa? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, besar. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidun ma'abatum wa antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Tak bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Dan kita melihat bahwa orang yang didukungnya, yakni Anies Baswedan, bukan hanya masuk ke dalam gereja. Lebih jauh lagi, dia meresmikan gereja, bahkan sampai dianggap sebagai bapak kesejahteraan. Jadi menurut logika Abdul Somad yang miring dan tidak jelas itu, setelah resmikan gereja, Anies akan menjadi sangat haram untuk dipilih. Kita melihat bagaimana pemahaman seseorang akan agama yang salah akan menghancurkan diri mereka sendiri dan kelompok-kelompoknya. Kalau bagi mereka masuk ke dalam sebuah gedung gereja dianggap sebagai suatu hal yang haram, maka para pekerja-pekerja di gereja yang beragama Muslim adalah orang yang juga dianggap haram, bukan? Dan betapa banyaknya orang yang haram hanya karena masuk ke gereja dan bekerja di dalamnya. Sungguh betapa kasihannya orang-orang yang percaya kepada Abdul Somad dan begitu takut untuk injak kakinya di gereja. Padahal kita ketahui bersama-sama, banyak sekali gereja-gereja di kota-kota besar yang memperkerjakan banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen. Dan saya juga yakin ada orang-orang Kristen
yang diperkerjakan di sebuah rumah-rumah ibadah agama non-Kristen. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan di Indonesia. Namun, apa boleh buat kalau ada orang-orang yang merasa dirinya ketakutan karena masuk ke dalam sebuah rumah ibadah yang bukan agamanya. Saya sebenarnya cukup yakin bahwa Anies adalah orang yang pluralis. Dia bukan orang yang ekstrim dan radikal. Buktinya saja, dia memberikan izin kepada anaknya yang perempuan untuk menikah tanpa pakai jilbab sampai dihancurkan karakternya oleh Dr. Tifa. Tapi yang paling menjijikkan adalah bagaimana Anies Baswedan menggunakan politik identitas dan menunggangi ormas-ormas radikal untuk membuat dirinya menang. Jadi sebenarnya Anies Baswedan itu haram untuk dipilih bukan karena dia pernah masuk ke gereja dan meresmikan gedung gereja, bahkan sampai dijadikan bapak kesetaraan oleh gereja abal-abal. Tapi Anies Baswedan haram dipilih karena dia adalah orang yang mempermainkan politik identitas. Secara logika, Anies Baswedan bukan hanya haram dipilih oleh umat muslim kaumnya Abdul Somad, tapi haram dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia karena dia terbukti menunggangi Rizik Syihab dan juga Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu untuk menang dan melakukan politisasi ayat dan mayat. Jadi menurut saya, Abdul Somad masih kurang ekstrim dibandingkan pemikiran yang saya tawarkan ini. Jadi semoga saja ini membukakan mata kita bahwa jangan sampai orang bernama Anies Baswedan ini menjadi pasangan calon pemimpin di Indonesia pada tahun 2024. Betapa berbahayanya orang ini jika terpilih dan bisa mengoyak-oyak tenun kebangsaan dengan begitu mengerikan dan tidak terbayangkan sebelum-sebelumnya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.